Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa IKN TV? Pada hari ini di tanggal 2022 ya, tepat di hari Minggu bersama saya hostnya Cici Dahlia. Tentunya akan menemani pendengar pemirsa IKN TV dimanapun saja berada. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun tentunya ya. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang ini mengenai silat dan budaya ya. Kita akan mengenal lebih jauh tentang organisasi, bukan organisasi sih, lebih ke olahraga ya. Olahraga pencak silat budaya Indonesia yang tentunya harus kita lestarikan. Nah, tujuan kita pastinya kita harus melestarikan budaya kita ini. Makanya kita bahas pada kesempatan hari ini, kita akan bincang-bincang bersama orang yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya nih. Kita kenalan terlebih dahulu, saya nggak sendirian ya, kita kenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita, Bapak Solihin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Bapak Solihin ini seorang ketua pengurus cabang APSBI yang ada di Kota Pontianak. Nah, apa itu APSBI? Nanti kita akan tanya lebih jauh nih bersama Bapak Solihin. Dan selain itu, kita juga kenalan dulu nih, selain sebagai ketua pengurus cabang APSBI, Bapak Solihin ini juga sebagai guru ya, guru sejarah ya kan, benar gak sih? Benar, di benar. salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Pontianak ini. Pastinya kalau kita ketahui guru sejarah itu mengenal sangat jauh ya mengenai sejarah, apalagi kaitannya dengan budaya pencak silat ini. Mudah-mudahan nanti bakal bisa dijelasin lebih jauh bersama Bapak Solihin. Oke, Pak Solihin, sepertinya semangat ya, tetap membara ya hari ini. Ya, harus semangat. Harus semangat ya. Wah, ceria selalu. Aktivitasnya Bapak, sebelum kita lebih jauh berbincang-bincang mengenai APSBI, aktivitasnya Bapak, kesibukannya selain mengajar dan sebagai ketua Pengcap APSBI apa saja kesehariannya? Oke, baik. Sebelumnya kayaknya tadi Mbak Cici ini mau kenalan dulu. Iya dong. Tapi langsung ke sana arahnya kan. APSBI gimana? Saya kenalan sendiri aja ya dulu ya. Iya. Boleh. Salam budaya dulu ya. Oke, boleh. Salam budaya karena budaya kita adalah budaya dunia. Betul. Itu perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin. Lebih dikenalnya di luar tuh dengan nama Jepang loh saya, Mbak. Solihin? Iya, media sosialnya juga media sosial Jepang, Solihin Yakuza katanya. Oh, Yakuza. Iya. Apa itu artinya? Ya susah juga sih dibahas di ini. Kita fokus ke APSBI aja ya. Enggak juga. Jadi biar pemirsa ini mengenal Pak Solihin tuh lebih jauh dulu gitu sebelum mengenal APSBI gitu. Tak kenal makanya tak sayang, bener gak sih? Iya. Nanti kalau udah sayang baru bisa kenal sama APSBI-nya. Iya. Oke. Jadi saya keseharian seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Cicinya bahwa saya ini mengajar khususnya di SMA swasta. SMA ya, bukan SD. SMA. Jadi SMA gitu kan. Jadi untuk mengenalkan salah satu mungkin pendidikan saya, karena saya juga S1-nya di dunia pendidikan, maka saya terjunlah di pendidikan dan pas banget kan kita di APSBI gitu kan. Jadi sekalian mengenalkan olahraga yang merupakan budaya dari Indonesia ini sendiri gitu kan. Betul. Ya. Kalau alamat tinggal perlu nggak nih? Ya perlu, siapa tahu pemirsa IKN TV pengen langsung bersilaturahmi ke rumah Bapak Solihin ya, pengen tanya-tanya gitu. Ya, boleh lah. Sekretariatnya di mana nih kan gitu kan? Apa sih APSBI mau gabung kayak gimana gitu? Siap boleh. Kalau pengen ke rumah jangan lupa ya, Indonesia juga punya budaya. Budayanya itu bawa buah tangan kalau ke rumah. Iya kan gitu kan. Jadi alamat saya rumahnya di daerah Kota Baru, di Jalan Ilham, Gang Ilham 2, masuk jalur 1, nomornya nomor James Bond ya, 007. Ya, RT-nya juga 007. Mantap kan? Iya lengkap. Kayaknya emang direncanakan ya. Tidak terencana. Tidak terencana ya. Oke, baik.
Bapak Solihin, setelah kita mengenal ya bagaimana sosok dari Bapak Solihin ini, tentunya kita juga akan langsung terus cari tahu gitu. Apa sih yang tadi kita bahas APSBI? Apa sih APSBI itu? Nanti kita akan langsung dijelasin oleh Bapak Solihin. Silakan Pak. Ya, baik pemirsa IKN yang sedang menyaksikan, kami ini akan menjelaskan dulu. Saya ya, bukan kami ya. Berdua ya. Silakan berdua Bapak aja lah, saja. kami aja lah ya. APSBI ini merupakan suatu asosiasi perguruan pencak silat budaya Indonesia. Artinya dunia silat itu merupakan dunia bahwa budaya asli dari Indonesia. Jadi olahraga bela diri di Indonesia ini bukan olahraga lain, tapi olahraga silat. Nah, terus APSBI ini bergeraknya di mana gitu kan? Itu yang ditanya-tanyakan oleh para pesilat atau para pemirsa IKN kan? Ya perlu disampaikan juga oleh pemirsa IKN bahwa sebuah silat, sebuah budaya itu APSBI ini merupakan suatu wadah untuk para atlet atau untuk para pesilat menyalurkan hobinya dalam dunia olahraga silat, khususnya di seninya. Jadi kita nggak bertarung. Jadi tidak mengukir prestasinya lewat tarung, tapi melalui seninya. Terus ada perbedaan nggak seninya dengan seni yang ada gitu kan? Iya, betul. Kan kalau di prestasi itu kan ada TGR ya. TGR itu tunggal, ganda dan juga beregu. Sedangkan di APSBI ini ada perbedaan. Nah, ada yang namanya perorangan, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Betul. Nah, yang ditampilkan apa? Nah, yang ditampilkan ini bebas. Boleh jurus perguruannya masing-masing, membawa budaya masing-masing. Apalagi yang berkelompok. Berkelompok ini lebih seru lagi. Jadi kita bisa bercerita. Bercerita melalui seni bela diri. Misalnya berdirinya IKN. Nggak tahu juga kan berdirinya IKN ini melalui silat juga kan, asal juga muasalnya tahu kan, gitu muasalnya kan ya. Iya. Entah dulunya adalah seorang pendekar seperti itu kan. Pendekar tersesat di sini kan, lalu mengembangkan silat kita nggak tahu kan. Nah, nggak bisa seperti itu. Ya kita harapkanlah nanti ke depan dari IKN ini juga tergabung juga di APSBI ya. Betul, mudah-mudahan ya. Amin. Terus saya juga keseharian karena saya jadi guru, ini juga merupakan satu peluang yang indah bagi saya untuk mengenalkan kepada anak didik saya di zaman now yang sekarang ini ya, serba digital, serba HP, serba game. Artinya yuk kita sama-sama beralih ke suatu olahraga yang merupakan budaya kita gitu. Kita bergerak, jangan cuma jari-jari kita aja yang bergerak, tapi seluruh tubuh kita bergerak. Betul. Di situ olahraga. Nah, jadi salah satunya budaya, melestarikan juga budaya Indonesia melalui pencak silat tadi ya. Iya, benar. Ya, di APSBI tentunya ya. Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia ya, Pak ya. Iya, benar. Nah, Pak, pastinya juga kita pengen tahu nih sejak kapan sih APSBI ada di Kota Pontianak? Ini khususnya juga di Kalimantan Barat gitu ya. Iya. Kalau untuk Kota Pontianak kita baru berdiri 1 tahun ini ya. 1 tahun ini saya baru terpilih 1 tahun ini. Ke depan juga saya pribadi punya program-program untuk meningkatkan khususnya Kota Pontianak silatnya ini. Juga akan merangkul seluruh perguruan-perguruan yang ada, khususnya perguruan lokal ataupun perguruan nasional ya, untuk menampilkan seni-seni bela dirinya. Ya dalam wadah APSBI ini sendiri. Karena di APSBI ini juga kan tidak monoton harus juara 1, juara 2, juara 3, tapi kita penilaiannya dari sistem terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 sampailah yang ke 10. Ini untuk penyemangat lah bagi anak-anak kita bagaimana silat ini bisa betul-betul membudaya di Indonesia, khususnya Kota Pontianak ini gitulah. Oke, kalau untuk perkembangannya Pak Solihin sejauh ini, perkembangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dari APSBI itu sendiri bagaimana di Kota Pontianak? Ya, alhamdulillah untuk di Kota Pontianak sejak pertama saya dilantik, saya langsung melakukan istilahnya kata orang tuh pergerakan ya, karena silat ini kan bergerak, jadi kita bergerak juga kan. Kita coba menghubungi
atau melakukan silaturahim kepada perguruan-perguruan yang ada, khususnya di Kota Pontianak. Kita mengenalkan ASBI, apa itu ASBI, kita perkenalkan kepada mereka, dan hampir 100% ya, 100% bukan hampir ya, tapi 100% perguruan-perguruan yang ada di Kota Pontianak ini sangat bangga, senang, legowo nerima semuanya. Oh alhamdulillah, ternyata jurus-jurus dari perguruan kami ini bisa ditampilkan gitu, bisa ditampilkan. Ya. Ya, jadi tidak hanya belajar tapi juga bisa tampil, bisa bahkan bisa dipertandingkan gitu. Iya, yang pasti sangat antusias semua ya untuk menerima masuknya APSBI di Kota Pontianak ini ya Pak Solihin ya. Alhamdulillah antusias sekali. Oke, juga mungkin Buka pengen tahu nih Pak Solihin, kalau yang biasanya kita dengar kan pencak silat yang biasanya organisasi yang menaungi itu kan IPSI ya. Nah IPSI, terus sekarang ada APSBI. Mungkin kebanyakan nih masyarakat awam ya, terutama saya ya yang masih awam gitu, yang pengen tahu apa sih perbedaan antara IPSI dan APSBI, kenapa sih harus ada APSBI, kan udah ada IPSI gitu. Iya, ya perbincangan di luar memang seperti itu ya. Iya, pertanyaannya seperti itu biasanya. Tapi enggak itu sih, karena kalau IPSI ini bernaung di naungan KONI. Nah, jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia itu di bawah pencaksilatnya itu ada IPSI. IPSI ini melahirkan prestasi-prestasi di bidang silat. Jadi prestasinya di bidang laga, seninya itu TGR gitu kan. Sedangkan ASBI ini sendiri pisah, jadi dia berada di bawah naungan KORMI. Ya. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Jadi memang menghibur melalui dunia pencaksilat gitu kan. Dengan hiburan itu harapan ke depan ya memang silat ini menjadi sebuah akar budaya bela diri asli dari Indonesia gitu. Iya. Berarti kalau misalnya IPSI ini kan ada cabang-cabang olahraganya nih ya, Pak ya. Cabang-cabang olahraganya berbagai macam. Bukan IPSI, maksudnya IPSI. Dari KONI tadi berbagai macam cabang olahraga, termasuk di dalamnya itu IPSI. Nah, kalau KORMI ini ada juga nih. Kenalnya kita itu bukan cabang olahraga lagi nih Pak. Apa tuh namanya tuh? Ada permainan tradisional. Bahasa Inorga kalau nggak salah. Iya, Inorga. Induk olahraga. Iya. Induk olahraganya berbagai macam tuh, yang pasti tradisional mungkin ya sifatnya. Benar. Salah satunya tadi IPSI tadi, APSBI ini tadi. Ini agak beda-beda nih ya. Harus bisa membedakan IPSI dan APSBI gitu. Karena awalnya kita kan mengenalkan IPSI gitu ya, yang lebih kita kenal gitu. Iya, sebenarnya tujuan IPSI dan ASBI itu sama saja. Artinya IPSI ini merupakan kakak kandung kami dari ASBI. Jadi kakak kandung ya, kami saling membina, saling menasehati. Tujuannya jangan sampai silat ini punah. Itu saja, biarkan silat ini membudaya sampai ke akar rumput, sampai anak cucu kita, sampai generasi-generasi berikutnya gitu. Jangan sampai olahraga asli, bela diri asli yang merupakan budaya dari Indonesia hilang ditelan zaman, nah timbul bela diri lain gitu kan. Itu tujuan kita sebenarnya. Betul sekali ya. Harapan kita juga antara IPSI dan APSBI juga tidak ada inilah gitu ya. Tidak ada ego-egoan, ayolah sama-sama gitu ya. Kita tetap bersinergi lah ya. Tetap bersinergi lah. Terus ini mungkin juga ada yang ingin mau bergabung. Ada yang mau bergabung mungkin dari masyarakat awam, ataukah yang mau bergabung di APSBI ini apakah yang sudah harus mereka udah harus pintar silatnya atau bagaimana Pak? Oh enggak, kami terbuka untuk umum, perguruan apapun yang ingin bergabung dengan ASBI silakan. Bahkan saya enggak ada perguruan nih Pak, gimana nih Pak? Wah ayo kita sama-sama kembangkan silat ini. Nah ya kita kembangkan bahwa selain mengembangkan, selain belajar, ya dikenalkan kepada masyarakat banyak ya tentang silat ini. Bahwa silat ini memang budaya kita, budaya asli. Artinya budaya kita ini budaya dunia gitu. Di dunia saja silat ini dikenal. Negara-negara lain banyak yang mengembangkan silat. Kok kita harus menghilangkan silat, kan enggak? Betul. Untuk sistemnya masuk ke APSBI ini bagaimana Pak? Apakah prosedurnya harus menggunakan surat resmi, harus dicantumkan kemana-kemana gitu?
Ya secara administrasi itu ada ya, tapi untuk mempermudah ya cukup hubungi saya saja dulu kan biar enak. Sekretariatnya Pak di rumah tadi? Iya, Ya? di rumah saya di Jalan Ilham. Oke, langsung saja ya untuk pemirsa Ikan TV yang mau bergabung gitu langsung saja hubungi. Nanti boleh dicantumkan juga nomor HP gitu, biar bisa langsung dikontak. Boleh. Oke, tadi juga sudah dijawab pastinya sama Bapak secara tidak langsung tadi. Mengapa sih kita harus mengenal dan memasyarakatkan APSBI gitu ya? Iya. Pastinya juga supaya silat tradisional ini nggak punah ya Pak ya? Benar. Benar sekali. Harapannya kita seperti itu. Terus bagaimana juga supaya APSBI ini bisa dikenal masyarakat dan membuat masyarakat tertarik khususnya pecinta dan penggiat olahraga bela diri pencak silat nih Pak? Iya, pertama kita akan mengenalkan kepada masyarakat melalui saya sudah lakukan baik dari media pendidikan. Media pendidikan itu kita berharap kita menghubungi seluruh unsur pendidikan baik kepala sekolah, teman-teman guru, yang lain untuk mengadakan ekskul masing-masing di dunia pendidikannya. Kita juga ada kenal beberapa bahkan RT ya sampai ke tingkat RT saya sempat RW, RT itu saya minta datanya. Anak-anak banyak nggak di sini nih? Olahraganya apa nih gitu kan? Jika dia tidak ada olahraga, kita masukkan silat. Ya udah dan kita gratis nggak berbayar gitu. Ya secara ikhlas kita mengajarkan silat itu ya dengan tujuan agar silat ini tetap membudaya itu tadi. Pokoknya harapannya seperti itu ya, pencak silat dengan organisasi dari manapun gitu ya. Mau itu dari IPSI, mau itu dari KONI, mau dari KORMI, kayak yang pasti tujuannya sama. Supaya pencak silat tetap membudaya. Benar seperti sekali. itu, tidak punah seperti itu ya. Baik dari generasi-generasi yang sekarang ini yang kita ketahui kalau generasi sekarang ini mereka lebih banyak tadi Bapak bilang bermain gadget lah, mereka lebih banyak vakum gitu, statis. Tapi harapan kita ya mudah-mudahan dengan hadirnya olahraga bela diri pencak silat ini melalui APSBI ataupun IPSI juga bisa membuat anak-anak muda zaman sekarang ini lebih tertarik gitu ya olahraganya, terutama di bidang olahraga bela diri pencak silat tadi. Iya, karena APSBI ini sendiri kan tidak kalau sudah tampil itu tidak hanya tampil silatnya tapi kita juga ada lagunya. Ada pakai musik juga nih ya Pak ya. Ada pakai musik, bahkan musiknya boleh live. Boleh langsung kan. Kan enak gitu kan sambil dengar lagu sambil bersilat kan. Ya kalau perlu ada yang nyawer kan, apalagi yang nyawer kayak Mbak Cici kan. Waduh, saya pun mau tampil gitu kan. Nggak boleh kalah kan. Betul. Baik, mungkin Bapak harapannya untuk pemerintah nih. Iya, benar sekali untuk pemerintah khususnya di Kota Pontianak. Ya kita berharap bahwa APSBI ini dikenalkan kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak dan juga kita ingin bekerja sama. Kalau bisa kita diberi sekretariat agar masyarakat tahu bahwa APSBI ini ada. Karena nanti kita juga kalau nggak salah di Disporapar juga ada korminya. Kita akan lakukan komunikasi ke sana. Kita akan kenalkan bahwa APSBI di Kota Pontianak ini sudah terbentuk dan sudah bergerak. Nah ini ke depan kita akan membentuk kepengurusan tingkat kecamatan. Setelah kecamatan baru kita ke kelurahan masing-masing. Nah itu. Kalau sejauh ini Pak, pemerintahnya bagaimana terhadap perkembangan APSBI yang ada di Kota Pontianak? Alhamdulillah sudah direspon ya. Sudah direspon dengan cepat karena antusias masyarakat kita untuk bela diri pencak silat nih ya cukup banyak lah dan lumayan lah gitu kan di hobi apalagi dari anak-anak bahkan tingkat dewasa dengan ajarnya APSBI ini bahkan para pendekar-pendekar yang udah lama gitu kan bisa juga ya. Dia turun juga karena kita tidak memandang usia. Betul. Gitu kan. Sesepuh bahasanya itu mereka juga bisa untuk ikut andil gitu ya. Iya, benar ikut sekali. Lomba malahan. Kalau yang biasa-biasanya mungkin mereka jadi penonton aja gitu ya. Dikasihkan tempat terhormat gitu untuk menonton. Nah, kalau di APSBI mereka boleh bergabung gitu ya. Bergabung sampai mereka. Usia berapa tuh, Pak? Kalau untuk sampai saat ini sih kita tidak dibatasi usia. Yang penting dia masih kuat aja. Kalau nggak kuat jangan. Nggak mampu nanti kita menyiapkan 6 bulan kan. Tapi kita yakin bahwa fisik dari seorang pesilat itu apalagi kalau sudah tampil. Wah semangat lah. Semakin tua biasanya semakin prima ya. Iya semakin jadi. Ingat tuh abang-abang di sini harus ikut pencak silat biar semakin prima semakin tuanya. Semakin tua ya. Asal jangan tua-tua keladi aja kan.
Itu biasanya efek lain daripada Prima tadi tuh, tua-tua iya. keladi. Oh gitu ya. Aduh. Oke. Nah, kalau dari segi aturan mungkin ya, tadi sudah dibahas juga, sudah disampaikan juga sedikit untuk aturan-aturannya, bisa menggunakan musik ya Pak ya. Iya. Terus usia juga tidak terbatas gitu. Iya. Dari usia anak-anak bahkan ya. Usia Iya. anak-anak juga nggak terbatas, masa? Juga bisa Usia gitu. anak-anak sih nggak, ya ada batasnya lah kan nggak mungkin juga anak kecil baru lahir 1 tahun bersilat kan, wah bahaya juga kan. Intinya kalau anak-anak kita batasi dari mungkin pemakaian tampilan dari senjata tajam, itu tetap kita pantau karena sangat berbahaya kan. Kecuali yang udah remaja dewasa ya. Oke, boleh juga menggunakan senjata Iya, tajam boleh. nih Pak. Wah, seram ya. Iya, yang penting jangan pistol aja, nggak bisa ditepis kan pelurunya. Senjatanya apa saja Pak yang bisa digunakan? Iya, golok boleh, celurit Golok, boleh, terus apa yang 3 itu sampai Trisula. lupa. Ya, trisula juga boleh, badik juga boleh. Badik. Nah, Bahkan yang kayak feminim gitu kayak kipas, selendang kipas gitu boleh, bisa ya. boleh juga. Kipas, selendang juga boleh. Pokoknya itu bisa digunakan untuk bela diri ya. Nah, boleh. Yang penting jangan terlalu panjang lah kan. Kayak betul. seperti nama saya Yakuza harus memakai samurai kan nggak mungkin kan. Tapi samurai boleh nggak sih? Bukan budayanya mungkin ya. Bukan budaya itu, nanti yang biar saya saja waktu nanti saya kembali ke Jepang biar saya makainya. menggunakan budayanya sendiri Iya. gitu ya Pak ya. Artinya ini memang harus senjata tadi emang harus sesuai dengan budaya Asli Indonesia. asli Indonesia Iya. gitu. Berarti tidak boleh menggunakan budaya luar. Ya. Kalau senjata-senjata budaya luar kan banyak juga tuh Banyak kan ya. juga sih. Nah, terus bagaimana kalau misalnya eventnya sekarang untuk APSBI ini sudah sampai ke internasional enggak sih Pak? Kita kalau di Kalbar masih melatih atau menggarap untuk ke event nasional ya. Event Nasional? Kalau untuk ke internasional nih saya belum berani jawab nih. Belum berani Nanti ya? dimarahi sama ketua saya. Karena bukan ranah saya. Betul. Karena agak sedikit rancunya di situ ya. Iya. Kalau kita di kalangan Indonesia mungkin boleh menggunakan senjata yang memang budaya Indonesia. Iya, Tapi benar. kalau udah sampai ke daerah luar sana, nah gimana? Apakah mereka juga boleh menggunakan senjata budaya mereka seperti itu ya? Iya, kalau saya pribadi ya, saya berpikirnya pribadi dulu ya. Karena Kita kita berasumsi saja gitu, nggak iya, apa-apa. asumsi saya karena saya inginnya itu budaya kita yang dibawa ke dunia, bukan dunia lain yang kita bawa gitu kan. Oke. Apalagi negara lain kan, kita datang ke negara lain, kita harus memakai senjata tradisional dari negara lain. Enggak, kita kenalkan bahwa kita juga punya senjata tradisional, kita punya gerakan tersendiri gitu kan. Nah, Artinya mereka kalau misalnya mereka mau ikut lomba kita, mereka juga harus menyesuaikan dengan senjata dari daerah budaya kita gitu ya. Budaya kita. Berarti karena- mereka yang harus menyesuaikan kita. Iya Seperti benar. itu. Karena Oke. sebuah slogannya budaya kita budaya dunia. Betul. Bukan budaya dunia budaya kita. Seperti itu. Jangan terbalik. Betul, Gitu ya. betul. Iya. Masuk akal sih ya, asumsinya masuk akal ya. Tapi mudah-mudahan harapannya memang seperti itu ya Pak Iya, ya. itu harapan saya. Oke. Apa lagi seperti yang harus kita bincang-bincangkan pada kesempatan hari ini? Kalau saya Berarti ini- sudah sejauh ini kita sudah sangat mengulik tentang APSBI ini ya. Benar. Kalau saya pengen lebih lama aja kalau berbincang dengan Mbak Cici ini. Woi. Kira-kira balik bertanya kayaknya ya. Wah, boleh juga. Tapi agak privasi nanti pertanyaannya kan. Iya. Oke, masalah peraturan-peraturannya tadi mungkin sedikit banyak juga sudah disampaikan, Iya. baik itu menggunakan senjata. Nah, sekarang pakaian nih Pak, pakaian Iya. mungkin belum disampaikan terkait pakaian. Benar. Kalau pakaiannya sesuai itu tadi kembali ke budaya ya, budaya kita. Pakaiannya tidak juga harus monoton pakaian silat, enggak. Kalau dia mau berpakaian dengan misalnya bercerita tentang sebuah kerajaan, boleh. Tapi kita harapkan mereka memakai simbol ASBI. Jadi APSBI pakai ya. lambang ASBI ya. Harus ada lambang APSBI-nya. Iya, itu wajib lah kalau lambangnya harus ASBI. Kita kan mau mengenalkan ASBI masa pakai lambang lain kan? Kan nggak mungkin juga. Kalau bercerita tadi mungkin menyesuaikan tentang ceritanya, tentang Iya. narasinya, apa yang disampaikan. Tapi kalau kayak perorangan, berpasangan, seperti itu
Kalau perorangan tuh tadi kembali ke tadi awal bahwa mereka ini boleh juga atraksi menggunakan jurus dari perguruan mereka. Untuk pakaiannya, Pak? Oh, untuk pakaiannya ya lupa. Pakaiannya kalau bisa pakaian dari perguruan atau pakaian silat. Pakaian silat ya? Iya, tapi kalau mau pengen tampilannya lebih wah, lebih beken itu biasanya juri ada penilaian tersendiri gitu kan. Nah, nggak masalah sih, yang penting pokoknya menggunakan ini ya. Iya, seperti yang Tanjak, biasa lah, tanjak Melayu kain, atau kain pakai samping, kain, mau ya. pakai apa lagi kan hiasan di wajahnya juga boleh biar tampil lebih apa ya, Wah, lebih fresh gitu ya, lah lebih pokoknya fresh. Nah, gitu nggak masalah. Intinya menyesuaikan aja untuk pakaian, yang pasti tergantung lah nanti pada saat pelaksanaan perlombaannya seperti Iya, apa, benar. tergantung technical meetingnya juga apa, kesepakatannya bagaimana gitu Iya, ya. benar. Baru saya mau ngomong gitu. Udah keduluan. Kayaknya hebat juga deh tentang silat nih, Mbak Cici ini. Sedikit banyak karena saya kalau mau bertanya harus ngulik juga, cari tahu juga gitu tentang gitu apa yang ya. akan saya tanyakan gitu. Kayaknya punya perguruan Mbah Google nih. Iya, perguruannya Mbah Google. Oh iya gitu ya. Oke, terkait tentang pakaian sudah disampaikan tadi, terus aksesoris juga sudah disampaikan tadi ya. Iya. Untuk penilaiannya nih Pak. Kalau untuk Sistem penilaian penilaiannya seperti apa? kita serahkan sepenuhnya kepada wasit juri ya sebenarnya. Kalau kita bahas di sini, nanti kalau ada perlombaan di TM-nya bingungan. Nanti kan di TM dibahas lagi, dia malah nggak mau datang. Oh, saya udah tahu kok aturannya. Gak usah lah datang di TM. Nanti betul, gitu kan. ya. Oh, iya. Biarkan saja pemirsa kita ini penasaran gimana kan. Kalau penasaran baru dia akan ikut ASBI. Pintar juga beralibi Iya. ya. Oke. Yang pasti penilaian tadi juga terkait dengan pakaian. Iya, pakaian, terus gerakan. kesesuaian dari musik, kan ada wiraga, wirama, Nah, itu yang wirasa, saya itu ada. maksudkan, Loh, ya. saya sebutkan pula ya, tadi mau jadi Iya. rahasia loh. Enggak apa-apa lah. Jadi kalau kita melihat di IPSI kan ada TGR tadi, Iya. Penilaian mereka mungkin hanya kepada kemantapan gerak gitu Iya. ya, terus kebenaran jurus ya, karena jurusnya udah baku kan. Iya, Tapi sudah kalau dibentuk. di APSBI ini kan jurusnya nggak baku, Iya, jadi benar. dia harus menggunakan jurus dari perguruan mereka masing-masing yang dibawakannya. Tapi jadi penilaiannya tetap kepada wiraganya. Wiraga, wirama, wirasa. Wirama seperti Terus itu ya. terkadang itu kita angkat temanya itu apa? Jadi harus kesesuaian Kalau yang juga dengan bercerita. tema ya. Kalau Betul. berceritanya kan, kalau nggak sesuai tema kan melenceng kemana-mana kan nggak bisa Iya. juga kan. Kita cerita misalnya cerita kota Pontianak yang ditampilkan kerajaan di luar kota Pontianak nggak nyambung kan? Betul Ya, gitu. sekali. Ya begitu bincang-bincang kita pastinya sudah cukup. Sudah cukup. Nah, Iya. kita sudah sampai di akhir acara dan kita sudah membahas semuanya lengkap ya tentang APSBI. Kita sudah harapan kita masyarakat pemirsa IKN TV juga pasti udah mengenal tentang APSBI itu apa. Terus kalau misalnya masih agak penasaran, terus pengen tahu lebih jauh ya, silakan tadi nomor kontaknya nanti mungkin bisa langsung menghubungi rumahnya atau ke nomor kontaknya Bapak Solihin saja ya. Ya, kami tunggu ya perguruan-perguruan yang ada di Kota Pontianak untuk bergabung di ASBI, Asosiasi Perguruan Pencak Silat Indonesia di Kota Pontianak. Silakan hubungi saya. Alamat rumah saya tadi udah kan? Nomor HP-nya belum ya? Belum. Oh, ya kalau mau hubungi nomor WA saya silakan saja ke 085252 462814. Insya Allah Oke. WA-nya standby kalau ada kuota. Kalau nggak ada kuota nunggu wifi ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk pemirsa IKN TV semuanya. Sampai ketemu lagi lain waktu ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.